Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-A'raf ayat 163. Kisah tentang Bani Israel tentang pelanggaran hari Sabtu, di mana hari ini juga merupakan suatu pertanda bagi kaum Yahudi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan daripada Allah. Karena Rasulullah SAW tahu peristiwa yang terjadi menimpa nenek moyang mereka secara detail tanpa adanya orang yang memberitahukan kepada beliau. Jadi Rasulullah itu diberitahu langsung oleh Allah, ilmunya sebagian adalah hal yang gaib seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau atau peristiwa yang di masa depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyakan kepada mereka, di sini Allah meminta nabinya Muhammad SAW menanyakan kepada kaum Yahudi yang merupakan keturunan dari Bani Israel. Anil qaryatil lati, tentang sebuah negeri alladzi kanat hadiratal bahri, sebuah negeri yang terletak di dekat laut. Jadi ketika sebuah negeri itu ada di dekat laut, pencarian utama mereka adalah sebagai penangkap ikan. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'a. Ketika mereka ya'duna melanggar aturan pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka. Kenapa disebut ikan-ikan mereka? Karena biasanya ikan itu lincah, susah ditangkap karena secara naluri mereka tahu bahwa sekiranya mereka lengah, mereka akan ditangkap oleh nelayan, sehingga mereka berenang dengan cepat dan dalam ke sana kemari. Nah, aneh karena pada hari Sabtu, ikan-ikan itu seolah jadi jinak, seolah mendatangi mereka, menunjukkan diri ke atas, bergerombol, sehingga mudah sekali ditangkap. Itu kenapa disebut ikan-ikan mereka. Dan ini hanya terjadi di hari Sabtu sebagai bentuk ujian Allah kepada mereka. Kenapa? Karena hari Sabtu adalah hari yang disucikan oleh Bani Israel. Hari ini seperti hari Jumat kita, dalam konteks yang lebih ketat lagi. Jadi di hari Sabtu, orang-orang Bani Israel hanya fokus kepada ibadah, tidak bekerja, dan hanya melakukan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan untuk Muslim saat ini, kita hanya diminta untuk bersalat Jumat, tetapi setelah salat Jumat, kita masih bisa meneruskan pekerjaan kita masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Dan kalau bukan hari Sabtu, ikan ini tidak seperti itu, tidak datang kepada mereka di permukaan bergerombol sehingga mudah ditangkap. Mereka tidak seperti itu. Mereka di hari-hari lainnya seperti biasanya ikan susah ditangkap. Kadzalika nabluhum bima kanu
yafsukun. Demikianlah kami mencoba mengetes keimanan mereka disebabkan mereka berbuat kefasikan. Jadi seperti biasa, orang berbuat kesalahan, akan tetapi ketika kesalahan itu demikian konsistennya, Allah menurunkan ujian yang lebih besar lagi untuk melihat bagaimana bentuk atau pola dari keimanan mereka. Apakah mereka masih cenderung kepada ketakwaan atau tidak. Wa idh qalat ummatun minhum, dan ketika berkata suatu umat dari mereka. Jadi pada kondisi ini terjadi di kota itu, di negeri itu, orang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama orang-orang yang melanggar, yang menangkap ikan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang mereka buat, tetapi mereka diam saja. Jadi pengingkarannya ini hanya dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak setuju dan mereka melakukan action. Mereka menyampaikan ketidaksetujuannya dengan tegas sampai kepada level mereka memisahkan diri dari orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Jadi kaum yang kedua, kaum yang tidak setuju tapi diam aja, berkata kepada kaum yang ketiga, orang yang mengungkapkan ketidaksetujuan mereka dengan tegas. Hei, mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka dengan kezaliman yang mereka buat, pelanggaran di hari Sabtu. Allah akan membinasakan mereka. Atau mengazab mereka, atau memberikan hukuman yang berat. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka berkata, kami buat ini nih, kami capek-capek menentang mereka, kami capek-capek beradu urat dan otot kepada mereka sebagai alasan ma'dzirah kepada Tuhanmu agar mereka bertakwa. Jadi kami ingin menunjukkan keimanan kami dalam bentuk yang maksimum dengan jalan kami against them, kami melawan mereka, berargumen, memisahkan diri. Supaya apa? Supaya mereka ingat kepada Allah. Supaya mereka kembali kepada ketakwaan. Dan juga sebagai alasan kepada Allah nanti di akhirat ketika Allah tanya, apa kontribusi kamu terhadap kerusakan di muka bumi? Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka setelah mereka melupakan apa yang mereka diingatkan. Jadi ketika orang ketiga ini secara konsisten menasihati orang pertama, tapi golongan pertama yang melakukan kesalahan itu terus-menerus, karena yang terjadi dalam suatu periode waktu yang cukup lama. Anjayna alladzi yanhuna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang mereka melarang kejahatan ini terjadi. Jadi orang yang ketiga
golongan yang ketiga ini Allah selamatkan. Sedangkan sebaliknya, wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'is. Kami timpakan orang-orang yang berbuat zalim ini dengan siksaan yang keras. Jadi pelanggaran yang dilakukan secara konsisten. Mereka tidak mau berubah setelah dinasihati. Sehingga Allah sudah yang mengetahui isi hati mereka, sudah yakin mereka akan terus-menerus berada dalam kesalahan, sehingga untuk menutup semuanya Allah timpakan siksaan yang besar, yang keras. Bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik, mereka buat salahnya itu terus-menerus. Falamma adau amman nuhu anhu. Setelah mereka melanggar dari apa yang mereka dilarang, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi orang yang pertama, golongan yang pertama itu dikutuk oleh Allah, berubah anatomi mereka dari anatomi manusia menjadi kera. Ustaz, bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ingat, manusia sama kera walaupun bentuknya sama, tapi struktur anatominya berbeda. Tingginya berbeda, bentuk kulitnya berbeda, bentuk tulangnya berbeda. Manusia bisa berkomunikasi, kera tidak bisa berkomunikasi. Dan hukuman sesuai dengan kesalahan. Mereka berbuat licik untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Kenapa dikatakan berbuat licik? Karena mereka mengatakan, kita nggak ngapa-ngapain di hari Sabtu nih. Kami menangkap ikannya di hari Minggu, hari Ahad. Apa yang kami buat di hari Sabtu ini hanya sekedar kita buka tuh dari laut itu ke kolam ikan kami. Jadi mereka memasang semacam teknologi penjebak ikan. Jadi sistemnya adalah mereka buka di hari Sabtu, sistem penjebak ikannya itu, ikannya masuk ke dalam kolam mereka. Nah setelah masuk, ikan itu nggak bisa keluar lagi, sehingga mereka panen ikan di hari Ahad. Kelicikan di bidang agama inilah yang menyebabkan mereka berubah anatomi, fisiologisnya menjadi bentuk kera sebagai binatang yang dikenal licik di kalangan binatang-binatang. Itulah teman-teman cerita mengenai nenek moyang kaum Yahudi. Kita kadang-kadang kalau mendengar cerita ini kayak mendengar sebuah dongeng, tapi ini bukan dongeng, ini terjadi. Dan kera-kera itu tidak beranak pinak. Kera-kera yang berasal dari manusia itu tidak beranak pinak. Ada yang mengatakan setelah 3 hari mereka mati. Kemudian bagaimana orang-orang bisa tahu ini adalah kaum pertama yang melakukan pelanggaran? Karena mereka datang kepada saudara mereka. Mereka tidak bisa berbicara, kera ini tidak bisa berbicara, tapi mereka bisa menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa mereka itu adalah kaum yang melanggar. Teman-teman, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.